Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak untuk nomor 2, yaitu membuat video dengan durasi kurang lebih 3 menit. Nah, isi videonya yaitu mengenai pemuda Indonesia dulu, kini, dan esok. Pemuda Indonesia dulu, kini, dan nanti. Pemuda Indonesia zaman dahulu. Berbicara tentang pemuda berarti berbicara tentang semangat. Berbicara tentang pemuda berarti berbicara tentang harapan baru yang lebih baik. Berbicara tentang pemuda berarti berbicara tentang masa depan suatu bangsa. 92 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang sangat besar pada bangsa ini. Pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, atau yang dinamakan sebagai Kongres Pemuda Kedua, ikrar suci dengan gagahnya diikrarkan oleh perwakilan pemuda-pemuda yang ada di berbagai wilayah Indonesia, yang menjadi salah satu tonggak perjuangan yang amat penting dan dicita-citakan pada masa itu untuk membentuk Indonesia merdeka dan berdaulat, yang mana pada saat ini kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ikrar suci yang memberikan harapan baru di tengah penjajahan kolonial Belanda yang sangat keji menjajah bangsa Indonesia. Mereka bergerak karena rasa nasional mereka yang amat tinggi dan kuat. Bergerak dengan visi yang sama, yaitu untuk membela negara Indonesia agar berdaulat. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Begitulah salah satu perkataan fenomenal yang dilontarkan oleh founding father bangsa Indonesia, yaitu Soekarno. Begitulah karakteristik pemuda zaman dahulu. Pemuda yang memiliki semangat untuk berkontribusi, pemuda yang menggerakkan, dan pemuda yang menjadikan elemen yang penting bagi bangsa. Tidak hanya itu, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak terlepas dari peran dan perjuangan pemuda saat itu yang sangat luar biasa gigihnya. Jika kita lihat dari sisi pemuda zaman dahulu, mereka memiliki semangat yang kuat untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu pun mereka membentuk sebuah organisasi. Organisasi pertama yang mereka bentuk adalah organisasi Budi Utomo yang menjadi awal pergerakan Indonesia untuk merdeka. Kekeluargaan yang mereka miliki pun cukup kuat dan sopan santun mereka pun sangat terjaga. Pemuda zaman kemerdekaan adalah pejuang bangsa dan rela berkorban untuk melawan penjajah. Pemuda zaman sekarang, bangsa kita hari ini adalah bangsa yang telah kehilangan identitas. Karena pemuda yang menjadi elemen pada bangsa ini telah kehilangan karakternya. Di mana hal tersebut menjadi penting di tengah era budaya luar yang begitu deras menghujam bangsa ini. Ditambah lagi dengan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak sepenuhnya menekankan kepada karakter building. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajar jika generasi muda saat ini merupakan generasi muda yang seperti kehilangan identitas dan terkesan ikut-ikutan. Terkadang kita dibuat sedih dengan generasi muda saat ini. Semangat mereka untuk mengisi kemerdekaan sangat kecil, bahkan malah ada yang merusak. Hanya karena sedikit salah paham, mereka bisa tawuran. Tawuran antar pemuda tidak mengenal lokasi dan juga tingkat kedewasaan. Pemuda desa yang satu rusuh dengan pemuda kampung lainnya. Ada juga tawuran antar sekolah dan juga antar universitas. Mereka semua telah merusak semangat Sumpah Pemuda.
mereka mampu mengoptimalkan fasilitas yang jauh lebih memadai dibandingkan pada masa lampau. Merekalah saat ini yang harus kita optimalkan sebagai pengemudi generasi muda. Sehingga mereka dapat menggerakkan pemuda lainnya. Jadi, kenyataannya pemuda zaman sekarang telah melupakan semangat Sumpah Pemuda. Ada pula yang tetap memegang teguh. Nah, yang tetap memegang teguh itu harus kita dukung dan kita contoh. Sedangkan yang lupa harus kita ingatkan agar dia kembali ke semangat pemuda zaman dahulu. Pemuda Indonesia masa depan melihat kemunduran karakter pemuda hari ini tentu saja membuat kita prihatin, karena pemuda hari ini adalah pemuda yang akan menggantikan dan memimpin Indonesia kelak di masa depan. Bangsa ini harusnya dapat berintrospeksi diri dan yang lebih pentingnya dapat menemukan solusi untuk menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan kualitas generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal yang paling fundamental adalah dengan melakukan rekonstruksi terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia agar lebih menekankan pada karakter building dan juga jangkauan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat disertakan dengan dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Semoga pada tanggal 28 Oktober tidak hanya dimaknai sebagai Hari Sumpah Pemuda dan sebuah simbol kegagahan pemuda pada masa lalu saja, tanpa adanya introspeksi dari diri kita sebagai bangsa yang sedang berkembang. Dengan adanya transformasi dan rekonstruksi terhadap sistem pendidikan, diharapkan pemuda saat ini dan pemuda yang akan datang dapat menjadi ujung tombak utama yang membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, hebat, dan juga menjadi bangsa yang memiliki identitas yang dilandasi dengan karakter bangsa yang kuat. Terima kasih. Sekianlah penjelasan saya mengenai pemuda Indonesia dulu, kini, dan esok. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.